Oke, kita lanjutkan nomor 7. Daerah yang diarsir merupakan DHP dan tentukan nilai maksimum dari 5x plus 3y. Diingat-ingat, di sini yang diarsir merupakan DHP. Pertama-tama kita harus menentukan titiknya terlebih dahulu. Kemudian di situ ada titik 4,1, 5,0, 0,0 dan 0,3. Kemudian kita mencari nilainya dengan menuliskan fungsi x, y sama dengan 5x plus 3y. Kemudian kita tulis, kita buat tabel berisikan titik pojok dan di sebelah kanannya itu fungsinya ya. Titik pojok itu diisikan dengan titik-titik yang kita sudah ketahui sebelumnya, 0,0, 0,3, 4,1 dan 5,0. Kemudian nanti di bagian fungsi 5x plus 3y kita substitusikan nilai yang berada di titik-titik itu. 5 dikali 0 plus 3 dikali 0 sama dengan 0. Kemudian 5 dikali 0 plus 3 dikali 3 sama dengan 9. Kemudian 5 dikali 4 ditambah 3 dikali 1 menghasilkan 23. Dan 5 dikali 5 plus 3 dikali 0 sama dengan 25. Maka dapat kita ketahui nilai maksimumnya adalah 25 dan berada di titik 5,0. Next, nomor 8 ini kita disuruh menggambarkan daerah penyelesaian dari persoalan tersebut. Pertama-tama kita harus mencari model matematika dari soal cerita tersebut ya. Di dalam model matematika ini kita harus menuliskan kendala. Kendala itu apa? Kendala itu mengenai apa soal tersebut. Di situ kan diberikan rumah dengan tipe mawar dan tipe melati. Kemudian jangan lupa untuk menuliskan batasnya. Dan di situ terdapat tanah dalam artian itu lebar atau luas tanahnya ya yang terpakai. Kemudian jumlah unit dan labanya. Kemudian di soal sudah diketahui untuk rumah tipe mawar membutuhkan 130 meter dan rumah tipe melati membutuhkan 90 meter dengan batasnya itu 12.000 meter persegi dan maksimum dari jumlah unitnya itu hanya 150 unit. Untuk laba dari rumah tipe mawar yaitu 2 juta dan rumah tipe melati yaitu 1.500.000. Kemudian kita misalkan X merupakan banyaknya rumah tipe mawar kemudian untuk Y-nya yaitu banyak rumah tipe melati ya. Oke, kemudian kita menuliskan fungsi kendala. Oke, kemudian fungsi kendala yaitu 130x plus 90y kurang dari sama dengan 12.000. Kenapa di situ tandanya kurang dari sama dengan? Karena mereka hanya memiliki tanah sebesar 12.000, yang artinya tidak dapat digunakan lebih dari 12.000. Maka harus kita tuliskan kurang dari sama dengan 12.000. Begitupun untuk fungsi kendala X plus Y kurang dari sama dengan 150 karena disitu maksimumnya 150 ya. Kemudian X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 itu akan pasti seperti itu karena
Kalau X-nya kurang dari 0, itu nanti rumah tipe mawar dan tipe melatinya tidak laku artinya ya. Kemudian kita cari dulu titik dari persamaan 130X plus 90Y sama dengan 12.000, menghasilkan 0,133 1/3 dan 94/13,0. Oh, itu saya salah nulis ya, harusnya 4/3. Oke, kemudian X plus Y sama dengan 150. Kemudian kita cari titiknya, di situ menghasilkan 0,150 dan 150,0. Oke, kita gambarkan grafiknya, nanti berbentuk seperti ini kurang lebih ya. Kemudian step berikutnya apa? Kita harus menguji titik untuk mengetahui DHP-nya, daerah mana yang kira-kira dapat kita arsir. Kemudian kita uji titik 0,0 di persamaan pertama, 130X plus 90Y kurang dari sama dengan 12.000, menghasilkan 0 kurang dari sama dengan 12.000. Ini artinya benar. Kemudian kita akan uji titik fungsi lainnya, yaitu X plus Y kurang dari sama dengan 150. Ini artinya 0 kurang dari 150, yang berarti kan benar. Maka daerah yang dilintasi 0,0 tidak dapat kita arsirkan karena merupakan daerah dari penyelesaiannya. Dan yang ketiga, X lebih dari sama dengan 0, kita uji titik. Di situ saya menggunakan min 1,0 ya. Maka min 1 lebih dari sama dengan 0 itu salah. Berarti daerah yang diarsir adalah bagian min 1, min 2 dan seterusnya. Begitupun yang Y lebih dari sama dengan 0, aku menggunakan 0,-1 menghasilkan min 1 lebih dari sama dengan 0, itu berarti salah. Kemudian sekarang kita mengarsir fungsi pertama. Karena tadi 0,0 merupakan daerah penyelesaiannya, maka daerah yang tidak dilewati 0,0 kita arsirkan seperti ini. Kemudian untuk fungsi yang kedua sama, daerah 0,0 merupakan penyelesaian, maka yang lain yang harus kita arsirkan. Oke, sekarang X lebih dari sama dengan 0. Karena tadi uji titiknya min 1,0 itu di bagian kiri dari garis Y atau sumbu Y, maka yang kita arsirkan adalah bagian kiri dari sumbu Y. Begitupun untuk Y lebih dari sama dengan 0, karena kita tadi uji cobanya yang min 1, maka di bawah dari sumbu X. Dari gambar ini sudah dapat dipastikan bahwa DHP-nya yaitu yang bersih.